Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang berada di rumah dan di kelas masing-masing, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Baik, saya tidak akan lama-lama di awal ini karena takutnya nanti memori dari video ini terlalu besar. Saya akan langsung, kita akan belajar tentang kurva normal dalam mata kuliah statistik. Jadi supaya tidak terlalu besar uh, video ini ya. Kurva normal itu dipakai jika data kita ketika ditampilkan dalam bentuk kurva, membentuk kurva normal, maka kita diperbolehkan untuk menaksir atau meramalkan suatu peristiwa yang lebih luas. Ya. Oke. Kita akan menjawab 8 pertanyaan ini pada hari ini ya. Dalam sebuah majalah olahraga dilaporkan bahwa dari penyelidikan 300 orang olahragawan diperoleh M atau min 160 dan SD-nya 13. Jadi ada 3 poin di sini, yaitu jumlah subjek kita adalah 300 orang, kemudian minnya rata-ratanya 160 cm dan SD-nya, satu deviasinya yang kita pelajari adalah 13 cm. Dengan informasi tersebut kita ketahui kebanyakan peloncat tidak kesulitan meloncat 140 cm, 145 cm. Namun kita perlu pertimbangkan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa banyakkah orang yang dapat meloncat setinggi 180 cm? Berapa proporsi orang yang dapat meloncat setinggi 140 cm? Yang ketiga, mereka dikualifikasikan dalam golongan 10% peloncat tertinggi dapat meloncat berapa cm kah tingginya? Yang keempat, berapa tinggi loncatan yang dicapai oleh 5% orang dari kelompok tersebut? Yang kelima, berapa persen jumlah orang yang dapat meloncat setinggi 170 sampai 190 cm? Yang keenam, berapa banyak orang yang dapat meloncat setinggi 130 sampai 150? Berapa proporsi orang yang dapat meloncat setinggi 147 dan bagaimana probability seseorang yang diambil secara random dari kelompok tersebut yang dapat meloncat setinggi 190 cm? Menjawab itu, saya akan terangkan tentang kurva normal adalah suatu kurva yang berbentuk seperti genta atau bel. Jadi bentuknya seperti bel, lonceng ya. Nah, seperti ini. Contoh misalnya mahasiswa psikologi, nilai statistiknya di sini ada yang mendapatkan nilai 2 di sini, mendapatkan nilai 4 di sini, 5 di sini. Kemudian yang mendapatkan nilai 7 di sini, 8 di sini, 9 di sini, yang 10 ada di sini, cuma satu orang misalnya. Nah, berarti nilai rata-rata yang paling tinggi di sini yang muncul adalah nilai 7, ini 7 dan nilai 8 di sini. Nah, nah, nah mohon maaf agak tengsel ketot ya. Nah, sehingga rata-rata yang paling banyak muncul seperti ini kita bisa memprediksi suatu kejadian yang lebih. Daerah kurva normal adalah ruangan yang dibatasi oleh kurva dan absis horizontal dan vertikal. Luas daerah kurva normal dinyatakan dalam persentase atau persen atau proporsi, sekaligus menunjukkan jumlah individu atau frekuensi dalam persen. Ya, dinyatakan dalam persen karena luas daerah meliputi 100%. Jika didirikan poros ordinat pada poros absis dengan jarak 1 SD di atas min pada kurva normal, maka luas daerah yang dimaksud seluas 34,13% dari luas daerah seluruh kurva. Sebagai catatan, besar persentase luas daerah 34,13 dan lainnya dapat dilihat dalam tabel kurva normal ya. Nah, ini kita lihat di sini adalah 34,13 itu plus 1 SD. Di sini plus 2 SD. Di sini plus 3 SD. Di sini min 1 SD. Nah, min 2 SD, min 3 SD. Namun nilai minus dan plus itu merupakan nilai mutlak sehingga bisa dikatakan nilai plus ya. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Berapa banyakkah orang yang dapat meloncat setinggi 180 cm? Kita pegang tadi dari soal subjek kita berapa? 300 orang. Ya. Minnya berapa? 160 dan SD-nya 13. Baik. Nah, 180 cm menyimpang 20 cm dari min. 20 cm dari mana? Dari 180 ini dikurangi dari 160 sehingga ditemukanlah 20 cm dari min. Menyimpang dari minnya 20 cm. Karena SD loncatan ada 13 sesuai soal, maka penyimpangan angka kasar ada 20
dibagi 13. 20 dari penyimpangannya 20 cm dan juga 13 dari standar deviasi di atas min. Dengan kata lain, Z dari tinggi loncatan 180 cm tersebut adalah 1,54 dari mana? Dari 20 dibagi 13. Nah, langkah kedua, Z 1,54 ada 43,82%. Dari mana? Dari tabel distribusi frekuensi normal. Nah, seperti ini. 1,5, Z 1,5 sini. Dan cari angka 4 kan 1,5 angka 4 di sini ya. Kita tarik garis ya vertical and horizon di sini ketemulah 0,4382. Nah, kalau kita buat persentase adalah 43,82%. Jadi Z 1,54 adalah 43,82% dari tabel distribusi frekuensi normal. Silahkan Anda download tabel itu di Google banyak ya, silahkan dicari tabelnya untuk pegangan Anda. Dengan demikian, daerah kurva plus 1,54 SD sama dengan 50% ya, karena minnya 160, 50% dikurangi 43,82% sama dengan 6,18%. Karena total yang diselidiki ada 300 orang ya, yang diselidiki ada 300 orang, maka orang yang tidak bisa meloncat 180 cm adalah 6,18 dikalikan 300 orang adalah 18,54 atau dibulatkan menjadi 19 orang. Pertanyaan nomor 2, berapakah proporsinya orang yang tidak dapat meloncat setinggi 140 cm? Kita ketahui lagi, subjek kita 300, minnya 160, SD 13. 140 menyimpang 20 cm dari min. Dari mana tahu 20 cm? Dari 160 dikurangi 140, 20 cm. Karena SD loncatan ada 13, maka penyimpangan angka kasar ada 20 per 13 di bawah min ya, sehingga nilai negatif namun tidak sudah diberikan karena nilai mutlak. Dengan kata lain, Z dari tinggi loncatan 140 cm itu sama dengan negatif 1,54 yang di bawah min di bawah 160 ya, di bawah 160. Sehingga Z 1,54 ada 43,82. Caranya sama dengan tadi di tabel distribusi frekuensi normal. Dengan demikian kurva 1,54 SD sama dengan 50% dikurangi 43,82% sama dengan 6,18%. Jadi proporsi orang yang tidak dapat meloncat setinggi 140 cm adalah 6 per 18 per 100 adalah 0,0618. Pertanyaan nomor 3, mereka dikualifikasikan dalam golongan 10% peloncat yang tertinggi dapat meloncat berapa sentimeter kah tingginya? Kalau kita lihat dari soal, berarti 10% itu di sini. Nah, yang kita arsir ini. Nah, sini. Di sini itu berapa sentimeter kah yang bisa mereka lompati? Ya, kita lihat langkah yang pertama karena yang dicari adalah 10%, maka 50 ya, di sini 50 ini 50 dikurangi 10% di sini ya. Maka di sini adalah 40%. Nah, kita cari dulu 40% dulu. Dalam tabel tidak ada daerah sebesar 40%, maka dicari yang terdekat adalah 39,39%. Z-score pada daerah ini adalah plus 1,28 ya, 1,28. Caranya seperti apa? Dibalik dengan cara yang tadi ya. Sekarang kita cari 0,9. Nah, di sini 39,9 di sini. Nah, ini dari mana? Ini adalah dari 8 dan juga di sini adalah 1,2. Sehingga kita bisa ketahui bahwa 39,9 merupakan 1,28 ya. Kembali ke 1,28. Karena SD-nya 13 cm, maka deviasi sebesar plus 1,28 dikalikan 13 cm sama dengan 16,64 cm. Maka 10% peloncat tertinggi dapat meloncat lebih tinggi dari 176,64 cm. Dari mana? Dari 160 atau minyak tengah-tengah rata-ratanya plus 16,64 di langkah yang nomor 2 ketemunya 176,64 cm. Sehingga kita ketahui bahwa 10% peloncat tertinggi dapat meloncat setinggi 176,64 cm.
Pertanyaan yang keempat, berapa tinggi loncatan yang dicapai oleh 5% dari kelompok tersebut? Ya. Hal di atas berarti mencari nilai yang mempunyai frekuensi maksimal 5% dari frekuensi seluruhnya. Jika suatu pernyataan di atas tidak menyatakan arah deviasinya, yaitu 5% di atas atau di bawah, atau ekstrim tertinggi ataupun ekstrim terendah, maka persentase yang menyatakan kedua arah, yaitu 2,5% yang di bawah dan juga 2,5% yang di atas. Ya. Karena yang dicari 50% min 2,5, di sini kita cari adalah 47,5. Di sini pun 47,5, kita cari yang sini dulu. Ya. Dalam tabel, daerah sebesar 47,5, z-skornya pada daerah tersebut adalah plus 1,96. Cara nyarinya sama dengan yang tadi di tabel. 47,5% dicari ketemunya 1,96 SD. Karena 1 SD 13 cm, maka deviasi sebesar plus 1,96 SD kalikan 13 sama dengan 25,48 cm. Maka tinggi loncatan yang dicapai 5% peloncat adalah 134,52. Dari mana? Dari 160 cm tengah ini dikurangi 25,48 cm dan 185,42 dari 160 plus 25,48. Yang kelima, berapa persenkah jumlah orang yang dapat meloncat setinggi 170 cm sampai 190 cm? Kita lihat 190 ya dikurangi 160 dari minnya berapa ya? 190 dikurangi min 160 dibagi SD-nya 13 ketemunya 2,31. Dari hasil di samping maka meliputi daerah kurva sebanyak 43,96% dari kembali ke tabel ya. Yang kedua, 170 dikurangi 160 min dibagi SD 13 sama dengan 0,77. Dari hasil di samping maka meliputi daerah kurva sebanyak 27,94% dari tabel distribusi frekuensi normal. Karena kurva yang ditanyakan adalah 170 sampai 190, yaitu daerah antara M sampai 190, maka daerah yang ditanyakan 48,96% dikurangi 27,94 ini ya. Oke. Sama dengan 21,02%, sehingga jumlah orang yang dapat meloncati setinggi 170 sampai 190 cm adalah 21,02%. Keenam, kurang lebih sama dengan pertanyaan nomor 5, berapa persen jumlah orang yang dapat meloncat setinggi 130 cm sampai 150 cm? Kita lihat 160 minnya dikurangi 130. Kenapa ini yang depan? Karena di bawah 160, di bawah min, sehingga 160 dikurangi 130 dibagi 13 sama dengan 2,31. Dari hasil tersebut kita lihat di tabel kurva ketemunya 43,96%. Kemudian yang kedua 160 dikurangi 150 dibagi 13 sama dengan 0,77. Dari tabel kita lihat ketemulah 27,94. Karena kurva norm yang ditanyakan 130 sampai 150 cm yaitu daerah antara M sampai 130, maka daerah yang ditanyakan adalah 48,96% dikurangi 27,94%, ketemunya adalah 21,02%. Nah, 21,02% dari 300 orang, maka ada 63 orang yang dapat meloncat 130 sampai 150 cm. Ya. Pertanyaan ke-7, berapa proporsi orang yang dapat meloncat setinggi 147 cm? Maka dalam pernyataan ini yang dimaksud adalah orang yang mampu melompat melebihi 147 cm ke atas. Kita ketahui bahwa banyak yang dididik ada 300 orang, ya, min 160, SD-nya 13, ya. Maka 147 cm menyimpang 13 cm dari min. Ya, kita bisa lihat dari 160 dikurangi 147. Ya. Karena hasil loncatan ada 13 cm, maka penyimpangan angka kasar adalah 13 per 13 SD di bawah min. Dengan kata lain, Z dari tinggi loncatan 147 cm itu sama dengan min 1 SD. Karena menyambut lag, maka kita bisa lihat Z1 itu dalam tabel kita bisa ketemukan bahwa 34,13%. Karena daerah kurva di atas, dengan demikian daerah kurva 50% plus 34,13% adalah 84
4,13%. Karena total yang diselidiki adalah 300 orang, maka orang yang bisa meloncat 147 cm adalah 84,13% dikalikan 300 orang, yaitu ketemunya 252,39. Dibulatkan ke atas karena manusia sehingga ketemunya 253 orang. 8. Itu pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana probability seorang yang diambil secara random dari kelompok itu dapat meloncat setinggi 190 cm? Sebelum kita mulai menjawab di atas, kita akan bahas tentang probability, yaitu kemungkinan terjadi suatu peristiwa di antara kejadian seluruhnya yang mungkin terjadi. Contoh, misalnya seorang anak sedang bermain dengan uang logam, ya, ada dua mata sisi uang. Satunya sebut saja gambar kepala burung, yang satunya gambar ekor burung. Maka kemungkinan munculnya kepala ataupun ekor dilempar itu 1 kali dari 2 kemungkinan. Jadi 1/2 atau setengah, 50%. Yang kedua, bila sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali, maka kemungkinan muncul angka dadu angka 4 ya, itu adalah 1/6 atau bisa disebut dengan 16,67%. Maka probability muncul suatu gejala atau kejadian biasa disingkat dengan P, berarti P untuk munculnya kepala dalam menghitung melempar uang logam adalah 50%, dan P untuk munculnya dadu mata 4 adalah 16,67%. Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bagaimana menghitung probability dari berikut contoh. Jika kita melempar koin 300 kali, maka kemungkinan muncul kepala adalah 150 kali. Dari 300 dikalikan 50%. Yang kedua, jika kita melempar dadu 100 kali, maka kemungkinan muncul angka 2 adalah 16,67 kali. Jika dibulatkan menjadi 17 kali. Dari 100 kali 16,67%. Setelah kita mengetahui pengertian di atas, kita dapat menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu mencari SD penyimpangan angka 190. 190 dikurangi 160 dibagi SD 13, ketemunya 2,31. Dengan memeriksa tabel kurva normal, diketahui ada 48,96% frekuensi loncatan antara M dan plus 2,31. Hal tersebut berarti ada 1,04%. Dari mana? Dari 50% plus atau dikurangi 48,96%. Jadi probability seorang yang dapat meloncat 190 cm adalah 1,04%. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Untuk meyakinkan Anda bahwa Anda mampu untuk mengerjakan atau menguasai materi ini, silakan Anda kerjakan soal latihan berikut ini. Silakan cek di kelas work Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.